wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah, pada malam hari ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti mengharap syafaatnya di yaumil qiyamah, di alam akhirat, ketika kita sangat membutuhkan syafaat. Malam hari ini kita akan melanjutkan bab yang sudah dikaji sebelum-sebelumnya, yaitu tentang sabar. Karena banyak sekali hadis dalam bab sabar ini. Dan sebelumnya saya mohon maaf kalau terkadang perkataan saya nggak jelas, karena saya sebenarnya lagi sakit gigi. Dan mungkin nanti kalau udah terasa nggak kuat atau sakit, maka bisa sebentar aja. Yang penting kita jaga keistiqomahan kita dalam ngaji malam Selasa ini. Jadi masalah waktu sebentar atau lamanya itu urusan lain. Semoga apa yang kita dengarkan, yang kita kaji dari hadis nanti, semoga bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan umat Islam seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diceritakan dari Sayyidina Abdurrahman bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ka'anni unduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ka'anni, seakan-akan undur aku melihat, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaki, beliau menceritakan nabiyan, seorang nabi, minal anbiya'i, dari para nabi. Jadi beliau menceritakan kepada Sayyidina Abdurrahman cerita tentang seorang nabi. Salawatullah wa salamu alaihim, salawat dan salam semoga Allah tercurahkan atas para nabi. Darabahu, telah memukulnya, memukul nabi tersebut kaumnya. Fadamauhu, maka keluar darah. Jadi kaumnya telah memukul nabi tersebut sampai keluar darah. Wahwa, dan nabi tersebut yang syau mengusap ad-dama, darah, an wajihihi, dari wajahnya. Ya kalau nabi tersebut mengatakan atau berdoa, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun.
Jadi ada seorang nabi yang dia dipukul oleh kaumnya sampai mengeluarkan darah di wajahnya, dan darah tersebut diusap. Bukannya marah, bukannya mendoakan jelek ataupun mencaci maki yang memukulnya, seorang nabi tersebut malah berdoa, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Jadi ini kesabaran dakwahnya seorang nabi. Bagaimana sabarnya, puncaknya kesabaran setelah berdakwah ditolak, dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah, sampai mengalir darahnya, bukannya mendoakan buruk ataupun membalas, nabi tersebut malah berdoa ampunan untuk kaumnya, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kisah seperti ini juga terjadi dulu pada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau berdakwah di Mekah, ditolak oleh orang-orang Mekah, beliau berjalan kaki berdakwah menuju orang-orang Taif dengan berharap, karena Taif itu pegunungan, tempatnya sejuk, maka dengan harap beliau berdakwah di situ diterima karena orangnya lembut-lembut hatinya. Tapi apa? Ketika beliau dakwah di situ, malahan orang-orang situ menolak dengan memerintahkan para wanitanya dan anak-anak untuk melempari beliau dengan batu. Itulah puncak kesabaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dakwah dilempari batu sampai berdarah-darah, sampai malaikat pun menawarkan tawarannya, malaikat gunung menawarkan bagaimana kalau penduduk Taif ini ditimpakan gunung saja. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu, tidak mau. Maka ini permulaan beliau diajak Isra Mi'raj. Ini bagaimana kesabarannya junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Dan rata-rata para nabi seperti itu, mempunyai kesabaran yang sangat besar, terutama baginda Nabi Muhammad SAW. Karena baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah nabi yang paling penderitaannya paling banyak. Jadi kalau dikumpulkan seluruh penderitaannya para nabi terdahulu, itu tidak ada apa-apanya dengan penderitaannya Nabi Muhammad SAW. Dengan kesusah payahan beliau berdakwah. Karena beliau ini diutus untuk seluruh alam. Kalau nabi-nabi terdahulu diutus untuk kaumnya saja, satu kelompok. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam, seluruh dunia, bahkan bukan cuma manusia. Tapi baginda Nabi SAW juga diutus sebagai nabi kepada bangsa jin. Jadi jin pun didakwahi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu termasuk umatnya baginda Nabi, manusia dan jin itu termasuk umatnya baginda Nabi. Maka bagaimana kita tiru, walaupun sedikit-sedikit kita tiru. Kita dicaci maki ataupun kita ini dihina. Kalau diri kita yang dihina,
kita tenang-tenang saja. Tidak usah membalas, basalah dengan doa yang baik. Ini bagaimana kita sedikit-sedikit ini meniru, mencontoh para nabi terdahulu, terutama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doakan ampunan, doakan hidayah. Itu karena belum tahu, makanya seperti itu. Mungkin tetangga kita, saudara kita, ataupun kerabat kita semua. Karena mereka belum tahu, maka mereka biasanya tidak menolak ataupun marah ataupun bagaimanapun dengan diri kita. Tetapi beda lagi kalau agama yang dihina. Kalau agama yang dihina bukan kita diam, kita bela agama sampai nyawa kita ini lepas dari raga kita. Itu kalau agama yang dihina. Tapi kalau diri kita yang dihina, tidak masalah. Memang diri kita ini hina. Kalau kita merasa diri kita, biasanya kalau orang itu dihina terus marah, itu biasanya ya lebih merasa lebih baik dari orang yang menghina. Bahaya kalau kita ini merasa lebih baik dari orang lain. Karena iblis dahulu dibuang dari surga, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena merasa lebih baik dari yang lain, dari Nabi Adam yang baru diciptakan. Sedangkan iblis itu dulu sudah alim, makanya nggak mau sujud kepada Nabi Adam karena merasa lebih baik dari yang lain. Wa Nabi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma yusibu, tidak mengenainya, al-muslimah, seorang muslim, min nasabi, dari satu musibah, wala wasabin, dan tidak kelelahan, wala hamid, dan tidak kesusahan, wala hazanin, dan juga tidak kesedihan, wala adayan, dan juga tidak yang menyakiti, hal yang menyakiti, wala ghamin, juga bukan duka cita, hatta saukahu, sehingga satu duri, yusakuha, yang duri tersebut mengenainya, illa kafarallahu, kecuali Allah tutupi, biha, dengan sebab perkara-perkara tadi, termasuk terkenanya duri, min khatayaya, dari dosa-dosanya. Jadi tidaklah seorang muslim yang dia ini terkena kelelahan, terkena musibah, kesusahan, kesedihan, hal apapun yang menyakiti dan duka cita, berduka, kesedihan, walaupun itu sebuah duri yang menusuk diri kita, yang mengenai diri kita, itu sakitnya seberapa? Paling kita kaget ketika tertusuknya saja, sekali kaget habis itu sudah. Tapi sakit yang sedikit itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tutupi dosa-dosa kita nanti pada hari kiamat. Syaratnya apa? Jelas ada syaratnya. Kalau tertusuk duri bunyinya mengupat, yang keluar kaki 4, ya itu jelas tidak ada pahalanya sama sekali. Tersandung langsung yang keluar ucapan-ucapan yang jelek,
maka itu tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan bisa menyebabkan dia ini mendapatkan dosa. Tapi kalau tersandung yang terucap adalah kalimat tasbih, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, terus bersabar atas musibah yang mengenainya, tidak marah-marah, tidak menyalahkan sana sini, maka musibah yang sedikit tersebut bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tutupi semua dosa-dosa kita ketika di hari kiamat. Ini keuntungan orang beriman. Makanya kadang orang itu kenapa kok kalau kesandung, kena sesuatu itu yang keluar itu perkara-perkara yang jelek dari mulutnya. Itu karena kebiasaannya sehari-hari ngomongnya seperti itu. Tapi kalau orang itu ahli zikir yang kalau jalan sambil Allahu akbar, subhanallah, kesandung masa menyebutnya malah binatang kaki empat, enggak mungkin juga. Langsung subhanallah, refleks. Nah, kalau sudah kebiasaan orang itu mengumpat sana sini, walaupun mungkin bercanda sama temannya bukan untuk menjelekkan, maka sekarang anak-anak muda menggunakan kata-kata yang jelek seperti itu. Iya, kalau kesandung terus kakinya cuma berdarah, terus kesleo. Ya kalau kesandung langsung ke akhirat yang diucapkan perkara yang jelek bagaimana? Nah, bagaimana kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, latih lidah kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu dimanapun kapanpun, supaya nanti kalau kaget terkena sesuatu, ucapannya bukan ucapan yang buruk yang keluar, tapi ucapan tasbih dan menerima musibah yang mengenainya. Maka ini fadilahnya sangat besar, walaupun itu cuma sebuah duri kecil yang mengenainya. Lelah sudah bekerja seharian, tapi masih alhamdulillah ya Allah, mau masih berikan kesehatan walaupun lelah seperti ini. Itu pun pahala, bukan perkara yang sia-sia lelahnya kita bekerja menafkahi keluarga. Itu jangan anggap itu perkara yang sia-sia, perkara yang mungkin mubah yang tidak ada pahala ataupun tidak ada dosa, tidak. Itu kalau menyikapinya dengan baik dan benar, itu bisa menyebabkan pahala, bisa menjadikan pahala bagi diri kita. Karena kerja ibadah, lelahnya otomatis juga karena ibadah. Nah, kalau sikapnya benar, tidak mengeluh sana sini, maka menjadikan ibadah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosanya. Wala min kesusahan, susahnya kita mungkin dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Ya, kita punya kesusahan masing-masing yang kita sendiri mungkin yang tahu. Maka kesusahan-kesusahan itu kita sikapi dengan benar, kita kembalikan kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, supaya kita nanti di akhirat mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah, supaya dosa-dosa kita ini tertutup. Karena semua manusia pasti mempunyai dosa, mempunyai aib masing-masing, yang mungkin kalau aib itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan teman keluarga kita, mungkin mereka akan jijik, mungkin mereka akan pergi, mungkin mereka akan meninggalkan kita. Tapi dengan sebab yang sudah disebutkan tadi, nanti di akhirat semua aib-aib kita yang mungkin ketika disaksikan di situ di padang mahsyar, dalam penghakiman pembalasan, dilihat oleh seluruh makhluk. Itu kalau dosa-dosa kita ditampakkan, kita akan malu. Maka dengan fadilah
dengan keutamaan perkara-perkara ini kita ambil supaya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala tutupi semua aib kita, tutupi semua dosa kita. Wala hazanin, dan kesedihan, sedih kehilangan keluarganya seperti yang sudah dibahas pada minggu kemarin-kemarinnya. Sedih mungkin kehilangan hartanya, kena bencana, maka kesedihan tersebut bagaimana bisa menyebabkan nanti Allah Subhanahu wa taala tutupi dosa-dosa kita, maka sikapilah dengan bertawakal kepada Allah, dengan minta terus berdoa kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Waladayan, dan semua hal yang menyakiti juga, apapun itu. Digigit semut pun, kalau semua itu terasa sakit, itu pun akan mendapatkan ghafarallahu biha, akan ditutupi dosanya. Ya enggak, perkara kadang ada omongan juga menyakiti diri kita. Sakit yang seperti itu pun itu ada pahalanya. Bukan hanya sakit jasmani kita. Ketika rohani kita tersakiti pun itu juga ada pahala. Semua perkara pokoknya yang merasa kita tersakiti, sakit hati ataupun gimana pun karena omongan-omongan teman kita, tetangga kita, maka itu juga akan mendapatkan fadilah yang telah disebutkan. Allah kami dan duka cita sama saja. Semua yang membuat kita berduka, dan duka cita itu biasanya kehilangan keluarganya, ada yang meninggal dan membuat duka cita. Al-wasabu artinya al-maridu, yaitu sakit. Jadi wasab di sini artinya adalah sakit. Semua perkara yang menyakiti, semuanya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa coba jadi orang iman? Orang kafir apa dapat fadilah seperti ini? Jungkir balik, walaupun tersakiti sampai paling sakit, sesakit-sakitnya, malahan nanti di akhirat juga akan disakiti yang paling sakit-sakitnya. Tapi orang iman, duduknya pahala, tidurnya pahala, makannya pahala, ngantuknya juga pahala. Pahala tok pokoknya, gak pahalanya. Apalagi orang yang membawa sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti membawa jenggot dengan niat ikut baginda Nabi, maka setiap detiknya nggak ngapa-ngapain, ngelamun aja itu dapat pahala. Malaikat terus mencatat pahala bagi dirinya. Nggak zikir, nggak ngapa-ngapain, tidur ngorok pun pahala. Itulah orang beriman. Enak makanya jadi orang beriman. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa, sedangkan baginda Nabi, beliau sedang sakit panas. Faqaltu, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, innaka, sesungguhnya engkau, aku wa'akan syadidan, sesungguhnya engkau sedang terkena penyakit panas yang sangat. Qala, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajal, benar. Ini sesungguhnya aku sedang menderita penyakit panas.
kama yu'aku sebagaimana sakit panasnya rojulani 2 orang minkum dari kalian. Ini kenapa tadi disebutkan kenapa baginda Nabi itu penderitaannya sangat berat. Sakitnya baginda Nabi saja, sakit panasnya itu sama dengan 2 orang yang terkena sakit panas. Beliau seorang diri sakit itu seperti sakitnya 2 orang. Fakultu maka aku mengatakan, dalika maka demikian itu annalaka sesungguhnya bagimu ajraini 2 pahala. Maka sahabat tadi mengatakan, kalau begitu berarti engkau mendapatkan 2 pahala wahai Rasulullah. Qala Nabi bersabda, ajal, benar. Dari kekadari, harusnya yang demikian itu memang benar. Ma'amin muslimin, tidak ada seorang muslim yusibuhu yang mengenainya adyan kesakitan, saukatun terkena duri, fama fauqaha atau yang lebih dari itu, illa kafarallahu kecuali Allah akan menutupinya biha bagi dirinya sayyiatihi kesalahan-kesalahannya. Ini sama dengan yang di atas tadi. Nah, tidak ada seorang muslim yang dia ini terkena musibah, kesakitan ataupun tertusuk duri ataupun yang lebih dari itu, kecuali Allah akan menutupi dosa-dosanya nanti. Wahutat dan diturunkan anhu darinya dunubuhu dosa-dosanya, kama tahu tu sebagaimana jatuhnya atau turunnya asyajaratu pohon, warakoha daun-daunnya. Di sini dapat satu fadilah lagi ketika orang itu terkena sakit. Tadi Allah akan menutupinya, dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya akan ditutupi. Itu saja sudah fadilah yang besar. Allah tutupi semua kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, aib-aib kita di hadapan seluruh manusia, itu sudah fadilah yang sangat besar. Tapi dalam hadis yang ini ada satu fadilah lagi, yaitu wa khutat anhu dunubuhu kama takhutu syajaratu waraqaha. Dosanya akan berguguran, akan berjatuhan sebagaimana daun-daun pohon itu berjatuhan. Ini sama dengan kalau ada satu hadis yang baginda Nabi ketika musim dingin merontokkan daun-daun, kalau itu kalau menjaga sholat maka dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun berguguran. Nah ini tersakiti oleh satu duri ataupun lebih dari itu, sama dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun berguguran. Ini sudah fadilah yang sangat besar ini. Ini yang menguntungkan bagi diri kita karena kita ini banyak dosa. Dosa kita sudah nggak tahu, nggak terhitung lagi. Maka bagaimana kalau ada fadilah-fadilah seperti ini merontokkan dosa, menutupi kesalahan, maka kita secepatnya amalkan. Apapun sabar saja dalam segala sesuatu yang telah menyakiti diri kita. Cukup dengan kesabaran, tahan sebentar saja di dunia ini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Man barang siapa, yuridillah yang man orang, yuridillahu yang Allah inginkan bihi terhadap orang tersebut,
khairan kebaikan yusibu maka akan mengenainya musibah minhu dari orang tersebut. Jadi orang itu kalau dikasih cobaan, dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut berarti Allah menginginkan kepada orang tersebut kebaikan. Kenapa bisa begitu? Karena kalau sakitnya orang tersebut terus sabar, maka dosa-dosanya akan gugur. Maka kalau orang tersebut dicoba dengan suatu musibah, itu Allah menghendaki kebaikan bagi diri kita, bukan keburukan. Tapi kalau orang itu kok sehat terus, ini penggugur dosa, penghapus dosanya dengan apa? Maka tandanya Allah itu sayang kepada kita, kita dibuat sering tersakiti. Entah itu sakit meriang, entah itu sakit karena omongan, entah itu tertusuk duri, entah itu cuma pilek. Walaupun sekedar pilek itu sakit, sakit kepala, sakit panas, semuanya pokoknya yang menyakitinya. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk diri kita, bukan menginginkan keburukan. Tapi dalam hadis selanjutnya, walaupun sebuah penyakit itu baik, menggugurkan dosa, kita tidak boleh berdoa minta sakit. Wa ana nasinallahu anhu qala. Cukup segini. Jadi orang itu kalau walaupun di sini itu sebuah musibah, itu sebuah kebaikan, maka tidak boleh kita ini meminta sakit ataupun meminta musibah. Kalau kita terkena musibah ya sabar, kalau tidak terkena musibah banyak-banyak istighfar. Maka orang yang hidupnya lurus-lurus saja itu harus banyak istighfar untuk penghapus dosanya, itu banyak-banyak istighfar. Terus orang yang terkena musibah juga harus banyak-banyak istighfar. Terus kenapa kalau orang itu nggak boleh meminta sakit? Karena kadang orang sakit itu belum tentu bisa sabar. Jarang sekali orang sakit yang bisa sabar. Kebanyakan itu mengeluh sana sini, mengupat sana sini, juga menyalahkan sana sini. Kenapa ini penyakit kok nggak sembuh-sembuh? Ini gara-gara ini gara-gara itu. Nyalakan makanan lagi malahan. Ini gara-gara makan ini gara-gara makan ini. Nggak boleh juga. Menyalahkan makanan gara-gara kita sakit terus menyalahkan makanan, nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh minta doa minta sakit? Ya itu salah satunya. Belum tentu kalau kita ini kena sakit bisa sabar. Tapi kalau kita sudah terkena penyakit, kita berusaha untuk sabar. Alhamdulillah, semoga apa yang kita kaji malam ini menjadikan diri kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tambah hidayah bagi diri kita, keluarga kita dan umat Islam seluruhnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mafadata ma fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aqbil fi qulubina wa qulubi hadhihi al-ummati ala ta'atik wa hum min wara'ina wa rahim bi rahmatik. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa lihna ila malaikatil muqarrabin warzuqna fa'al anbiya'in wal mursalin.
Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi umat sayyidina Muhammad, Allahumma ba'ats fihim sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi